Setelah tahu kalau Amira ini adalah anak kandungnya, Lian Bagaskara langsung merebut kembali perusahaannya dan diwariskan kepada Amira dan juga Aksa. Wah, kira-kira tanggapan Galang akan seperti apa ya saat tahu kalau perusahaannya Bagaskara Group diambil kembali oleh Lian? Dan juga kira-kira bagaimana nih tanggapan Galang saat tahu kalau Amira adalah anak kandung Lian dan juga Yuni? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, ini sih jujur bakal ngos-ngosan banget nih ngeliat apa yang akan terjadi pada episode malam ini. Bagaimana Bella mencoba untuk menghalangi Yuni, perjuangan Yuni untuk bisa ngebongkar semuanya. Ini memang beneran patut untuk diacungi jempol. Bagaimana tidak, teman-teman ya. Yuni ini kan memang berniat sedari awal tuh untuk bisa mengetahui siapa anak kandungnya, apalagi berjuang bertahun-tahun, puluhan tahun ya, sejak Amira kecil aja. Tentu kan bukan perkara yang mudah ya, perkara yang sangat sulit lah ibaratnya. Apalagi ngelihat bagaimana gangguan yang datang silih berganti, Lian Bagaskara dulu yang belum berubah dan baru berubahnya sekarang. Ini kan sebuah transisi yang sangat sulit untuk bisa dicerna dengan baik. Tapi walaupun pada akhirnya Lian berubah dan sebagainya macamnya, tapi kan tetap ibaratnya sekarang pun Lian tenaganya hampir habis, bensinnya hampir habis ibaratnya, dengan penyakit dan segala macamnya. Ini kan nggak kebayang kalau tiba-tiba Lian meninggal sebelum tahu kalau Amira ini adalah anak kandungnya. Ini kan berbahaya juga. Nah, di sisi lainnya, melihat apa yang terjadi pada episode malam ini membuat Lian Bagaskara entah kenapa ingin menemani Yuni, teman-teman, untuk bisa melihat hasil tes DNA tersebut. Karena tentu saja hasil tes DNA tersebut ini benar-benar bisa membuat Lian yakin untuk segera mengurus semua surat wasiatnya. Karena inilah yang bisa bikin hartanya balik kembali. Makanya ini sempat bilang kan, Amira nggak perlu sebetulnya untuk bisa terus menghancurkan Galang dari dalam. Kalau tiba-tiba Lian Bagaskara sudah menghibahkan, memindahkan semua asetnya atas nama Amira. Karena dengan kekuatan hukum surat wasiat itu tuh bisa beralih tangan, teman-teman, bisa berpindah yang tadinya dari Galang bisa kepada Amira. Cuman entahlah ya, terkadang namanya juga sinetron tuh tiba-tiba nggak bisa lah apalah. Nah, ini yang agak cukup ditakutin. Kalau secara hukumnya sih bisa. Dan Galang ini bukan pemilik dan pemimpin utamanya, tapi sebagai orang kedua, orang yang diberikan kuasa untuk mengatur segalanya gitu loh, bukan pemilik utamanya. Nah, makanya mudah-mudahan aja sih hukum di dunia aslinya bisa berjalan ya di dunia sinetron. Dan ini pun juga bisa cukup menarik. Di sisi lainnya, teman-teman, setelah akhirnya Yuni berhasil membongkar semua tentang bagaimana Amira ini adalah anak kandung Yuni dan juga Lian Bagaskara, ya Bella sedih karena setiap kali ingin menghancurkan Bu Yuni, menghancurkan semua rencananya selalu gagal gitu. Ada aja halangannya, diganggu itu. Bu Yuni pun juga tangguh banget. Padahal kalau dipikir-pikir Bu Yuni ini di kursi roda, tapi ngadepin si ular Bella selalu bisa. Dan buat Bella pun juga ya udahlah ya. Maksudnya mau ngapain lagi sih? Ganggu terus nih kesannya. Karena kan mau gimana pun juga, sekarang tuh akan semakin sulit, teman-teman. Untuk bisa dapatin senyum dari Aksa aja Bella udah nggak bisa. Apa yang mau diharapin? Terus nginep sama Aksa dengan harapan bisa balikan sama Aksa? Kan gak bisa. Mau ngerusak semua rencana Bu Yuni, ngebongkar semua pada Lian dan juga Amira. Ujung-ujungnya gak bisa juga. Teman-teman pun juga lihat sendiri. Pada akhirnya Bu Yuni pun juga berhasil untuk ngebongkar semuanya. Meskipun itu tadi harus ada rebut-rebutannya dulu apa segala macam, tapi pada akhirnya berhasil juga. Dan buat Bella pun juga harusnya bisa belajar dari pengalaman. Karena pada akhirnya gak akan berakhir apa-apa. Makanya Zaki pasti bakal bongkar semua kebusukan Bella supaya Bella pun juga bisa tahu diri lah. Dan dan nggak bikin aneh-aneh kepada Bu Yuni. Karena kan tentu aja yang namanya Zaki pun juga enak muak kalau ngelihat Bella tuh terus bikin ulah dan bikin masalah. Karena ya capek aja. Udah tahu situasi sulit, genting, tapi masih bisa sempat-sempatnya selalu ngeganggu Bu Yuni. Apalagi kan akhirnya Zaki tahu juga ya kenapa Bu Yuni dan lain sebagainya macamnya pun juga dari Adam Black. Dan akhirnya Bu Yuni pun juga cerita gitu. Dan Aksa pun juga akhirnya bahagia. Karena ternyata
Lian Bagaskara adalah mertuanya Aksa gitu. Walaupun ini mungkin akan sedikit bikin Bastian jengkel, tapi udahlah kita lupain dulu aja, karena kalau Bastian sama Liannya aja masih terus berantem, terutama Bastian yang masih nggak mau ngalah, ya percuma. Karena kan sekarang pun Lian mau berantem gimana? Melawan penyakitnya aja udah nggak mampu. Lian Bagaskara, jadi yang paling terpenting sekarang tuh udah bukan individual lagi, nggak bisa egois lagi. Makanya bener banget nih apa yang dilakukan sama Lian Bagaskara, support Bu Yuni, bayarin uang tes DNA, support apa lagi, Amira butuh uang apa, disupport, misalnya Bu Yuni disupport juga. Sesimpel itu aja. Karena kan kalau untuk tenaga agak kurang nih sekarang Lian Bagaskara, tapi at least seneng aja gitu teman-teman, maksudnya ngelihat karakter jahat berubah tuh dengan perubahan penting, signifikan, walaupun nanti akan ada adegan terharu ya, karena ada kemungkinan Lian Bagaskara ini meninggal ketika baru tahu Amira anak kandungnya, tapi at least semoga sih enggak. Dan minimal ini menyadarkan kita semua bahwa kita akan melihat beberapa adegan yang bakal bikin terharu banget antara keluarga kecil, antara Amira, Yuni, dan juga Lian Bagaskara. Dan gak kebayang sih teman-teman, ekspresi wajah dari Galang tentu bakal semerawut banget. Karena itu tadi, berpotensi semua harta yang udah direbut oleh Galang dari Lian akan kembali lagi kepada Lian. Dan itu artinya apa? Amira yang bakal berkuasa. Dan itu artinya apa? Amira bakal menghancurkan Galang. Nah, di sini momennya Galang udah mikir nih, tenang aja, orang butterfly-nya aja mau kok ninggalin suaminya Aksa, masa harta nggak mau bagi-bagi? Oh ya nggak bisa, Galang kan nggak tahu ya kalau Amira itu hanya berpura-pura saja mencintai Galang. Ini seru banget lah teman-teman, banyak konflik-konflik baru yang segar juga, nggak terlalu ngebosenin banget. Kalau kayak permasalahan bagaimana Bella pura-pura hamil dan sebagainya macam itu tentu masih akan ada, tapi ini nggak akan yang jelimet banget atau musingin banget ibaratnya. Konfliknya baru, seger aja gitu, enak buat dinikmati. Karena kan tentu kita pun juga biar nggak bosan ya sama konflik-konflik yang sudah-sudah gitu. Kayak Amira mau ngancurin Galang dari dalam, itu kan konflik yang berhari-hari, yang menurut Mimin kayaknya kurang terlalu efektif gitu loh. Karena justru malah menjangin durasi aja. Tapi ya namanya juga sinetron ya, tayang setiap hari, wajarin aja. Nah di sisi lainnya teman-teman, Amira benar-benar bahagia dan gak menyangka. Walaupun Amira pun juga sadar Lian Bagaskara ini memang agak sedikit selalu dalam pikirannya Amira. Entah kenapa ketika Amira melihat Lian Bagaskara, Amira selalu merasa kalau ada sentuhan ayah dari Lian Bagaskara yang gak bisa Amira jelaskan gitu loh. Sama kayak kita ketika kita bertemu dengan ayah kandung kita, ibu kandung kita tuh ada perasaan sayang. Walaupun kita terkadang sering berjauhan, sering main, atau udah gak tinggal bersama lagi, tapi entah kenapa ada perasaan yang selalu hangat dan dekat yang sulit untuk dijabarkan. Nah itu cukup dirasakan juga oleh Amira teman-teman. Duh kok tiba-tiba kangen Palian, gimana ya kabarnya Lian Bagaskara. Oh ternyata ini jawabannya, ternyata Lian Bagaskara ini ayah kandung aku, gitulah pokoknya teman-teman. Dan ini pun juga bikin Amira happy banget, bener-bener happy banget. Dan yang pasti ini bakal ngebuka jalan ya, ini dijelaskan juga di beberapa hari kebelakang, seminggu terakhir. Ini pun juga akan membuka jalan supaya Amira nggak perlu lah ngancurin Galang dari dalam. Kalau bisa dihancurin sekarang Galangnya, ya udah hancurin aja. Dan ini pun juga bakalan bagus banget, karena tentu aja ini pasti bakalan bikin Galang pun juga pusing. Apalagi meskipun Galang udah melakukan press conference ya teman-teman untuk menjelaskan Rahardian Reborn, pokoknya tetek bengek dan lain sebagainya macamnya, tetap aja perusahaan yang dijalanin sama Galang tuh entah kenapa nggak ada yang sustainable, nggak ada yang bisa bertahan dengan baik, justru malah terus turun menurun gitu. Dan ini ngebuktiin kalau Galang ini cuma bisa ngerebut tapi nggak bisa merawatnya. Dan ini pun juga yang akhirnya bikin Amira tuh kesal juga. Ternyata Galang nggak sepintar itulah. Untuk pintar-pintar yang cerdik, yang curang, yang licik, yang begitu jahat, mungkin Galang ini bisa. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak Amira, Aksa lakukan di sebuah perusahaan, sulit. Kelihatan keren aja Galang, padahal hasilnya nol gitu isi kepalanya. Dan apalagi ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Mimin pun juga saking bingung lagi mau ngejabarin apa, karena ini bener-beneran seru banget episode malam ini, di Jumat malam ini. Dan ini pun juga pada akhirnya perjuangan yang tentu nggak ada akhir ya, tapi yang pasti akhirnya Bu Yuni pun juga mampu untuk melakukan semuanya. Ini bakal bagus banget, dan tentu saja ini akan menjadi shock terapi juga bagi Bella dan juga Galang untuk mikir dikit lah. Kalau ya
Amel tuh berhak loh untuk harta Lian Bagaskara. Jadi kalau emang iri, ya kalau bukan donatur nggak usah ngatur lah, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Dan ini pun juga sangat luar biasa. Wah, ini sih bener-bener melelahkan banget episode malam ini, karena melelahkan dalam hal yang positif ya. Seru banget itu ceritanya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah.